paling berat macam-macam riya itu riya dengan pokok iman. Riya dengan pokok iman. Dan orang yang ini riya dengan pokok iman itu dikekalkan di dalam api neraka. Kekal. Dan dialah orang yang menampakkan dua kalimat syahadah, sedangkan hatinya dipenuhi dengan mendustakan kalimat syahadah itu. Itulah yang disebut dengan nifaq di dalam Al-Quranil Karim, dalam banyak tempat di Al-Quran. Bahwa orang munafik itu bidarkil asfal, innal munafiqina bidarkil asfal, orang munafik itu di lapisan yang paling bawah min jahannam, dari jahannam, lebih bawah dari Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi neraka yang paling rendah, yang paling dasar itu diisi oleh orang-orang munafik. Siapa orang munafik itu? Orang yang riya dengan pokok iman. Artinya dia hanya beriman itu agar bisa selamat di manusia, tetapi hatinya sedikit pun tidak percaya dengan dua kalimat syahadah. Seperti di zaman Rasulullah, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu adalah sayyidul munafikin, penghulunya orang munafik. Dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Dia sembahyang berjamaah, dia sembahyang Jumat, tetapi hatinya sedikit pun kada percaya dengan Allah dan Rasulnya. Dia lakukan itu agar dia selamat, agar dia bisa tidak diusir dari Madinah. Nah, lalu dia ucapkan itu. Nah, itu namanya riya dengan pokok iman. Orang melamar perempuan muslimah, jermin tuhannya ikam kada Islam kada kawa. Lalu dia mengucap dua kalimat syahadat. Tujuannya hanya untuk diterima lamarannya. Hatinya sedikit pun tidak percaya dengan dua kalimat syahadat. Nah, ini munafik. Ini ar-riya bi aslil iman. Dia mengucapkan itu semata-mata untuk mencapai satu tujuan dari tujuannya, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berat nih. Wa dzalik mimma yakillu bi zamanina. Ini termasuk yang sedikit di masa sekarang. Sekarang ini sedikit yang riya dengan asal iman ini. Lain dulu di negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, itu kalau ada orang yang non muslim tinggal di situ, itu bayar macam-macam. Negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, yang di situ hanya boleh hidup orang muslim, kalau ada di situ non muslim, dia harus bayar pajak. Dia harus macam ini, dia kada boleh maulah rumah di situ, dia kada boleh melakukan ini, macam-macam peraturan. Nah, lalu di situ mereka seolah-olah supaya nyaman urusan, umpat kisah masuk Islam. Nah, supaya di kampung negeri itu bisa aman, bisa kada bayar pajak, bisa dilindungi oleh pemerintah Islam, lalu masuk Islam. Tujuannya bukan karena Allah. Nah, ini munafik, ini riya dengan pokok iman. Wa yulhaqu bihi, dan dihubungkan dengan ini orang, dengan ini riya dari asal iman tadi, may yajhadul jannata wan nar wad daril akhirah, orang yang kada percaya dengan surga neraka negeri akhirat. Ini sama, dia Islam, menampakkan Islam, tapi di hatinya kada percaya dengan surga, dengan neraka, dengan akhirat. Ini riya juga dengan asal iman, dengan pokok iman. Aw ya'taqidu ala bisati syar'i wal ahkam mailan ila ahli ibahah,
atau dia mengiktikadkan dilipatnya hamparan syariat dan hukum condong kepada kebebasan, atau orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mengatakan dirinya muslim tapi dia bebas kada melakukan hukum-hukum Islam. Nah, ini termasuk dalam bab riya dengan usul iman. Aw ya'taqidu kufran wa huwa yuzhiru khilafah, atau dia menampakkan kafir, mengiktikadkan kafir dan menampakkan tidak kafir. Dia mengiktikadkan kafir tapi secara nampaknya dia kada kafir. Nah, fahaula minal munafiqin, mereka itu masuk orang munafik, al-mura'in yang riya, al-mukhalladin finnar yang kekal dalam api neraka. Nah, ini tingkatan riya yang paling tinggi, kekal di dalam api neraka. Wa qismun minar riya'i dunal awwal bikatsir. Ada pula bagiannya riya itu di bawah dari yang pertama tadi, banyak di bawahnya. Kama yahdurul jumu'ata was-shalah walau la khawful mazammah lakana la yahduruha aw yasilu rahima wa yabirru walidayh la an ragbah walakin khawfan minan nas aw yuzakki aw yahujju kadzalik fayakunu khawfuhu min mazammatin nas a'zama min khawfihi min iqabillah. Ada lagi riya yang di bawah daripada tadi, seperti orang yang menghadiri sembahyang Jumat, ikut sembahyang Jumat, atau umpat sembahyang fardu. Jikalau tidak takut celaan, dia kada berjumat. Ini sembahyang Jumat tuh karena takutan, amun kada turun ke masjid tuh dicela orang. Ini sembahyang zuhur itu, sembahyang asar itu karena takutan dicela orang. Kalau umpat sembahyang zuhur, umpat sembahyang asar, atau dia silaturahmi, atau dia bakti kepada orang tuanya, bukan karena kegemarannya tetapi takut daripada manusia, atau dia berzakat atau naik haji, seperti demikian, maka takutnya dia dari celaan manusia lebih besar dari takutnya dia terhadap siksa Allah. Nah, wa hadza ghayatul jahli, ini merupakan kesudahan, kebodohan, kejahilan. Wa ma ajdara sahibahu bil maqti, alangkah berhak orang seperti itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Cakanya kada ada orangnya kada sembahyang, tapi orang ada alih juga kada sembahyang, orang sembahyangan umpat juga sembahyang. Nah, cakanya kada ada orangnya wani lawan kuitan, tapi orang ada pina baik lawan kuitan. Nah, jakanya orang kada mencelanya, kada berzakat, tapi karena takutan dicela orang lalu berzakat. Ini riya yang nomor 2 nih. Bujurai dia percaya dengan iman, tapi dengan hukum Islam yang dasar ini dia kada menunaikan dengan benar. Nah, ini sangat dimurkai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dimasukkan juga ke dalam neraka, namun tidak kekal seperti orang munafik tadi. Wa qismun yura'i bin nawafil yaksalu anha bil khalwah thumma ba'athahu ar-riya'u ala fi'liha. Yang ketiga, ini tak inting lagi pulang, tapi masih masuk dalam dosa besar, tapi tak inting pada yang tadi pulang. Dia riya dengan yang sunat-sunat. Ini kalau sembahyang fardu itu sudah kada riya. Adakah orang, kada adakah orang, tetapnya sembahyang fardu. Adakah orang, kada adakah orang, tetap dia bakti dengan orang tuanya. Nah, itu keperduan. Ini itu birisi semua itu ikhlas.
Urusan keparduan ini ikhlas. Kadada yang dia riakan untuk melakukan kewajiban. Namun dia ria dengan yang sunat. Nah, sunat. Dia malas daripada yang sunat bila mana sendiri. Amun sorangan sembahyang di rumah, kadada qabliyah ba'diyahnya. Zuhur wara 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nah, kalau di rumah sembahyang, tapi bila ke masjid, nah ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya, lengkap. Ini yang ria, yang sunat. Zuhurnya ini kada ria, tapi qabliyah ba'diyahnya itu yang ria. Summa yab'asuhu ria ala fi'liha, kemudian mendorong akan dia oleh ria melakukan yang sunat tadi. Kahuduril jamaah, seperti hadir sembahyang berjamaah, wa iyadatil marid, mengilangi orang sakit, wa tiba'il janaiz, mengikuti jenazah, wa saumi arafah, puasa arafah, wa asyura, khaufan minal mazammah, takut dicela manusia, wa talaban lil mahmadah, dia cari pujian manusia. Menukar sembahyang ba'diyah qabliyah ini supan aku padahal orang man itu kada sembahyang sunat, lalu sembahyang sunat. Kalau kada puasa Arafah, amun kada puasa Asyura, supan aku di rumah, supan aku di kampung, supan di kantor, orang puasaan di kantor seorang kada. Jadi naik puasa esok, dia puasa Asyura. Nah ini ria dengan yang sunat. Wa ya'lamu Allah ta'ala minhu annahu law khala bi nafsihi lama zada ala ada'il fara'id. Dan Allah mengetahui dari dia bahwa dia jikalau sendiri tidak lebih atas melaksanakan yang fardu. Tuhan tahu. Inyanya mau sorangan nang fardunya aja. Ini orang banyak benar ya, banyak juga sunatnya. Wa hadza azim, ini besar jua riaknya nih. Walakin duna ma qablah, tetapi di bawah dari yang sebelumnya. Nah, tingkatan ria paling tinggi ria dengan iman. Yang nomor 2 ria melaksanakan fardu. Yang ketiga ria melaksanakan yang sunat-sunat. Wa qismun yura'i bi fi'ali ma bi tarkihi nuqsanul ibadah. Yang keempat, macam ria ini, orang yang ria dengan melakukan sesuatu yang meninggalkannya itu mengurangi kualitas ibadah. Ini kalau yang fardu kada ria, ikhlas. Kalau urusan yang sunat-sunat, apalagi yang muakkad, makinnya ini ikhlas. Kadada karena orang ada, orang kadada tetapnya sembahyang witir. Orang ada, orang kadada tetapnya sembahyang qabliyah ba'diyah. Nah cuma ini ada ria di sisi yang lain. Inya ria itu melakukan sesuatu yang jika ditinggalkan mengurangi kesempurnaan ibadah. Contohnya, kalladzi gharaduhu ayyukhaffifa ar-ruku'a was-sujuda wala yutawwidul qira'ah. Seperti inya sembahyang, tujuannya sembahyang itu lakas saja ruku, lakas sujud, kada panjang, kada bacaan. Fa iza ra'ahu nas, bila melihat akan dia manusia, ahsanar ruku, mau bagus rukunya. Nah, rukunya bagus, lawas, wasujudnya lawas, wa tarakal iltifata, dia meninggalkan menoleh ke kanan ke kiri, wa tammamal qu'uda baina sajdatain, dia sempurnakan duduk antara dua sujud. Nah itu yang diriakannya, bukan masalah yang pokok dari sunat kada, tapi penyempurnanya. Wa kadzalika alladhi ya'tadu ikhraj az-zakat min ad-danari ar-radi'ah aw min al-habbir radi. Seperti juga orang yang terbiasa mengeluarkan zakat itu dengan duit yang buruk.
dinar yang hina, biji-bijian yang hina. Faida ittala alaihi ghairu, bila mengetahui atas dia orang lain, akhrajah minal jayyid, dia keluarkan itu zakat daripada yang baik. Nah, orangnya lawan zakat tuh percaya aja dan dilaksanakannya aja zakat tuh karena Allah. Tapi inya ria dipintang baik kada baiknya mengeluarkan barang zakat itu. Bila orang kada tahu, inya mengeluarkan fitrah bares nang uyuk baresnya. Bila orang melihat, padahal diperiksa orang fitrahnya, bares yang paling baik berfitrah. Nah, iya itu. Wa kadzalika as-sha'im yasunu shaumahu 'anil ghibah war rafath li ajlil khalqi. Seperti pula orang puasa, inya percaya puasa fardu, dia laksanakan karena Allah. Dia percaya puasa sunat, dia laksanakan sunat puasa itu dengan karena Allah. Ikhlas saja di situnya. Tetapi dia pelihara puasanya daripada gibah, warrapasi, daripada berkata carubu, li ajlil khalqi, karena manusia. La ikmalan li ibadati saum, bukan karena menyempurnakan ibadah puasa. Khaufan minal mazammah, takut dicela orang. Nanya puasa Arafah itu ikhlas karena Allah, tapi nya menahan diri kada hendak menggibah orang. Kenapa kada menggibah orang? Bukan untuk menjaga sempurna puasa, tapi kini menak menggibah orang, dicela orang. Waktunya puasa dia jaga dari berkata yang rapath, berkata carubu. Berkata carubu itu orang munafik, gawiannya orang munafik. Dan bila orang puasa kan berpahala lagi puasanya. Lalu ini jaga jangan sampai carubu. Tujuannya supaya dipadahkan orang ini menjaga puasa, bukan untuk menyempurnakan puasa. Nah, fahaza aidan min ar-riya'il mahzur, ini pun riya yang dilarang. Nah, riya yang dilarang. Jadi kalau kita puasa, kita jaga mulut daripada ghibah, jaga mulut dari cerubu, tujuan kita untuk menyempurnakan puasa. Nah, bukan untuk mencari pujian orang, bukan tujuan untuk mencegah celaan orang, jangan itu. Karena itu riya yang dilarang juga. Halianna bi taqliman lil makhluqin 'alal khaliq, karena kalau macam itu dia mendahulukan makhluk atas khalik Allah Subhanahu wa taala. Itu di situ salahnya. Fa in qala al-mura'i, jikalau berkata orang yang riya, innama fa'altu dzalik siyanatan li alsinatihim 'anil ghibah. Ujarnya berkata, aku melakukan itu menjaga mulut mereka dari gibah. Nah, aku nih bila puasa hati-hati bersuara, jangan sampai gibah. Aku puasa, aku jaga mulut supaya jangan carubu. Karena mun aku carubu disambat orang jadi menggibah aku jadinya. Nah, itu salah juga alasannya. Jadi kalau puasa itu menahan mulut dari gibah, dari carubu, itu semata-mata yang untuk menyempurnakan puasa, untuk menyempurnakan puasa, jangan lain pada itu. Aku tahan mulutku dari gibah karena aku puasa. Karena mau aku gibah, karena aku disambat orang jadi gibah juga. Nah, menjaga orang seorang maka menjaga keselamatan orang seorang kada selamat. Nah, itu artinya. Nah, fayuqalu lahu, dikatalah ya orang seperti ini, hadhihi makidatu syaitan, ini tipu daya syaitan indaka di sisi engkau, wa talbisun, dan ini adalah pengelabuan dari syaitan. Itu syaitan aja mengelabui kita, padahal itu salah. Yang kamu baik turun ke masjid jadi syaitan. Kayaknya mau ikam kada turun ke masjid, kamu sambati orang jadi berdosa gara-gara ikam. Jadi ikam turun ke masjid ini bukan karena Allah, supaya orang jangan gibah. Itu tipu daya syaitan.
menjaga orang selamat, seorang kada selamat. Walaisal amru kadzalik, bukanlah perkara sebenarnya seperti demikian itu. Fa inna dararaka min nuqsani salatika wa hiya khidmatun minka limaulaka a'zamu min dararika bi ghaibati ghairik. Karena mudaratnya engkau daripada kurangnya sembahyang engkau, itu khidmat engkau terhadap Tuhan lebih besar dari mudarat engkau dengan gibah selain engkau. Mun aku sembahyang ancap-ancap di masjid ini kayaknya sambat orang aku. Orang jadi gibah gara-gara aku. Nah itu alasan yang salah. Kita jaga orang lain dari gibah, tapi kita kadang jaga diri kita berkhidmat dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau kana ba'izuka ad-din, jikalau tujuan engkau, pendorong engkau itu agama, lakanat syafaqatuka ala nafsik aksar niscaya sayangnya engkau atas diri engkau itu lebih banyak. Mestinya sayangnya kita kepada diri engkau itu lebih daripada sayangnya orang, daripada menyelamatkan orang. Jadi jangan sampai kita tergoda oleh syaitan. Nah, wakismun, semacam lagi ada riya nang kalima tingkatannya. Yurai bi fi'li ma la nuqsana fi tarki walakin fa'alahu bi hukmi takmilah wa tatimmah li'ibadati. Dia riya melakukan sesuatu yang jika ditinggalkan tidak mengurangi. Nah, di atas tadi kan meninggalkan sesuatu yang jika ditinggalkan mengurangi. Ada ini kada. Nah, dia riya dengan memperbuat sesuatu yang tidak kurang nilai ibadah pada meninggalkan sesuatu itu. Tetapi dia lakukan itu pada hukum menyempurnakan bagi ibadah. Katatwil perruku' wa sujud wa maddil qiyam wa tahsinil hay'ah wa raf'il yadain wal mubadarah ila takbiratil ula wa tahsinil i'tidal wa ziyadah bil qira'ah ala suratil mu'tadah wa kadzalika kasratul khalwa fi shaumi ramadan wa tulus samti mimma law khala bi nafsi lakana la yaqdamu alaihi. Seperti memanjangkan ruku. Nah, kalau kita ruku 3 kali yang bagi subhana rabbil azim 3 kali, itu sempurna aja ruku. Nah, ini lebih pada itu. Sampai 11 kali yang bagi subhana rabbil azim itu. Sujudnya pun lawas, berdirinya lawas, membaguskan keadaannya, mengangkat tangannya bagus. Nah, bersegera kepada takbiratul ula di belakang imam, membaguskan i'tidal, memanjangkan bacaan Qur'annya atas rupa kebiasaan. Itu kalau di tengah orang. Nah, kalau di tengah orang takbirnya Allahu Akbar, bujur pas. Nah, bila sampai yang sorangan takbir Allahu Akbar, ingat sini aja takbirnya. Padahal macam ini sah aja juga sembayangnya dan hasil aja sunatnya. Kada kurang kada macam ini. Cuma kada sempurna nang macam itu. Amunnya sorangan ya biasa bila di tengah orang sempurna bujur sembayangnya itu ngalih mencari kurangnya. Demikian pula banyak berkhalwat bila bulan puasa. Watulus samti, lama berdiam, kada berpandir bila bulan puasa. Yang jikalau dia sendiri, dia kada akan melakukan itu semua. Nah, ini riya dengan sesuatu yang hanya menjadi kesempurnaan ibadah. Ini tingkatan riya yang nomor 5. Nah, jadi
yang asal iman paling berat. Ria dengan fardu nomor 2, ria dengan sunat nomor 3, ria dengan sesuatu yang menyempurnakan sembahyangnya 4. Yang kelima, ria dengan sesuatu yang jika ditinggalkan kadang mengurangi kesempurnaannya. Ini makin inting terus riaknya, cuma tetap kada keluar dari dosa besar. Kenapa? Karena intinya lebih menghargai makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qismun yura'i bi ziyadatin kharijatin an nafsin nawafil aidan, ini yang ke-6. Ria dengan tambahan-tambahan yang di luar dari diri yang sunat. Kahuduril jamaah qablal qaum. Nah, ini bila orang banyak, paling pemulaan dah ke masjid pada orang. Paling pemulaan ke masjid. Ini sembahyang maghrib, subuh maka pandudian. Subuh kada banyak orangnya di masjid. Bila maghrib song-song pendahuluan ke masjid. Jadi yang diriakan itu di luar dari sembahyang, di luar dari sunat, di luar dari kesempurnaan, ini di luar. Wa qasdihi lisafil awal, seperti dia bila ke masjid selalu di saf pertama, bilanya banyak orangnya. Wa tawajjuhi ila yaminil imam, pasti sebelah kanan imam pulang diuntingnya. Wa may yajri majrah, dan yang seumpamanya. Wa kullu dzalik mimma ya'lamu Allahu minhu annahu law khala bi nafsihi lakana la yubali aina waqaf wa mata yuhrimu bis salah. Dan seluruh demikian itu Allah tahu daripada dia. Jikalau dia sendiri, dia kada peduli di mana dia berdiri, kapan dia takbiratul ihram dengan sembahyang. Nah, bahadhihi darajatur riya, inilah tingkatan-tingkatan riya bil idhafah ila ma yura'i bihi, kepada sesuatu yang dia riya dengan sesuatu itu. Wa ba'duhu asyaddu min ba'din, sebagian lebih berat dari sebagian. Wal kullu mazmum, namun seluruhnya tetap dicela. Nah, jadi ada yang dicela benar, ada yang dicela sadang, semuaan dicela. Nah, cuma kena yang jadi masalah yang perlu kita ketahui, apakah riak-riak yang macam apa yang menggugurkan pahala sembahyang itu. Kalau kita lawan sembahyang zuhurnya kada riak lillahi ta'ala, lawan rukun-rukunnya kita kada riak, tapi nang kita riakkan ini membaguskan bacaan sembahyang. Misalnya mau di rumah barang aja bacaan sembahyang, bila di tengah orang banyak bagus bacaannya. Nah, kalau itu yang ria, apakah itu juga menggugurkan pahala sembahyang atau kada? Nah, itu yang jadi masalah kita. Kalau orang ini sembahyang zuhur karena makhluk, jelas sudah itu kada ada pahalanya. Ini sembahyang zuhur karena Allah, cuma yang nyariakan nih baca surah, dekat di rumah kada baca surahan sembahyang, timun dilanggar di masjid bersurah sembahyang. Nah, yang sunat diriakan.